Yo para wibu yang cuma mau nonton anime yang ratingnya gede. Nah kalau gitu pas banget dengan judul video kali ini. Gue kasih nih rekomendasi anime-anime yang ratingnya tuh gede-gede. Jadi lu bisa nikmatin jalan cerita yang pastinya epic cuy. Ini bukan gue ya yang ngasih skor, tapi gue baca beberapa referensi dari situs anime terpercaya seperti My Anime List dan lain sebagainya. Oh ya, sebelum masuk videonya pastiin kalian tuh subscribe dulu. Maka kalian akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang kalian cari dan juga info-info update mengenai anime terbaru. Kan gue seneng kalau ada yang subscribe, jadi subscribe cuy. Haikyuu adalah salah satu anime sport yang paling gue suka. Haikyuu berfokus pada permainan olahraga voli dari seorang siswa SMU Karasuno Hinata Soyo. Setelah menonton pertandingan voli di kejuaraan nasional dan mengidolakan es mereka yang disebut sebagai raksasa kecil, Hinata masuk ke SMU Karasuno. Tanpa disangka-sangka Kageyama Tobio, orang yang telah menghancurkannya saat main voli di kejuaraan SMP lalu, malah satu klub dengannya. Seiring berjalannya waktu, mereka dikenal dengan duo aneh karena lemparan dan spike mereka yang terlalu cepat. Hinata yang memiliki bakat dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa, sementara Kageyama yang memiliki bakat seorang setter jenius dalam membawa Karasuno ke langit nasional. Clannad berceritakan tentang seorang remaja bernama Okazaki Tomoyo yang keluarganya kacau balau. Kehidupan antara anak dan ayahnya sama sekali tidak akur. Hal ini dikarenakan sang ayah yang akhir-akhir ini sering minum alkohol. Okazaki bersekolah di salah satu SMA. Suatu hari ketika ia berangkat sekolah, ia bertemu dengan seseorang perempuan yang berdiri tengah-tengah bukit menuju sekolah yang bernama Nagisa Furuka. Dia berada di tahun yang sama dengan Okazaki, namun seharusnya saat ini dia sudah lulus. Dikarenakan penyakit misterius yang dideritanya, di mana pada saat musim dingin tiba, Nagisa mengalami demam yang tak kunjung sembuh, bahkan sampai berbulan-bulan. Maka dari itu dia harus tinggal kelas karena jumlah kehadirannya di sekolah tidak cukup. Okazaki mulai menemukan jati dirinya dan kehidupan yang lebih berarti setelah pertemuannya yang berharga dengan Nagisa. Koe no Katachi atau A Silent Voice menceritakan tentang Soya Ishida, seorang remaja yang waktu SD sering melakukan bully kepada murid pindahan bernama Shoko Nishimiya yang ternyata tunarunggu. Karena satu kejadian, bulian Ishida ke Nishimiya terlalu kelewatan dan kemudian teman-teman sekelasnya pun mulai melakukan hal yang sama kepadanya, yaitu bullying. Setelah kejadian ini, waktunya dipercepat ke masa SMA dan Ishida mulai menutup hatinya dan selalu merasa bersalah akan kejadian di masa lampau. Tetapi suatu hari Ishida kembali bertemu dengan Nishimiya. Pertemuan ini pun membuat hati Ishida mulai berubah. Sangatsu no Lion. Anime ini bercerita tentang seorang remaja 17 tahun bernama Rei yang sudah hidup mandiri di Tokyo. Ia membiayai hidupnya dari gajinya sebagai pemain shogi profesional. Namun ia memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua angkatnya dan masa lalu yang cukup kelam. Ditambah juga hanya punya sedikit teman di sekolahnya. Salah satu temannya adalah kakak adik Kawamoto bersaudara. Semuanya perempuan, yaitu Akari, Hinata, dan Momo. Mereka memiliki keluarga yang harmonis dan berkecukupan. Rei diterima baik saat bermain ke rumah mereka. Saat bersama keluarga Kawamoto, ia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang tidak ia dapatkan dari keluarga angkatnya. Di anime ini kalian akan melihat perjuangan Rei menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan juga akan melihat kemenangan dan kekalahan Rei saat bermain shogi dan perkembangan hubungan dengan Kawamoto bersaudara. Attack on Titan, ya udah terkenal sih. Berkisah tentang suatu zaman di mana umat manusia menghadapi ancaman kepunahan akibat serangan para Titan atau Kyojin, atau bahasa Indonesianya manusia raksasa. Untuk berlindung, manusia kemudian tinggal di dalam tembok. Dimulai pada tahun 855 ketika tembok pelindung manusia itu dihancurkan oleh kolosal Titan dan armor Titan, mengakibatkan para Titan yang liar masuk ke dalam tembok tersebut dan mulai memakan para manusia di sana. Salah satunya adalah ibu dari Eren Yeager. Eren yang saat itu masih kecil hanya bisa melihat ibunya dimakan di depan kepala matanya sendiri, membuat ia begitu dendam dan ingin membasmi semua Titan. Dari situlah Eren bersama saudara angkatnya Mikasa Ackerman dan teman baiknya Armin Alred bergabung dengan pasukan kerajaan untuk melawan Titan. Kimi no Na wa.
Kimi no Na wa menceritakan tentang dua remaja yang bernama Mitsuha Miyamizu dan Taki Tajibana yang saling bertukar tubuh satu sama lain. Awalnya mereka tidak menyadari pertukaran tubuh itu. Mereka menganggap hanya mimpi semata, tetapi orang-orang sekitar mengatakan kepada keduanya mengenai keanehan di diri mereka. Belum lagi kejadiannya terjadi lebih dari 3 kali, sehingga mau tidak mau mereka pun percaya. Setelah saling menyadari keadaan satu sama lain, Taki dan Mitsuha sepakat untuk mencatat keseharian mereka dan menyampaikan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan satu sama lain agar tidak dicurigai oleh orang-orang sekitar. Kalau belum nonton kebangetan lah. HXH, ya, Hunter x Hunter. Hunter adalah jenis pekerjaan untuk menangkap penjahat, mencari harta tersembunyi, dan bisa keliling dunia, lalu memiliki berbagai hak istimewa lainnya. Jadi tak heran jika semua orang ingin menjadi Hunter, termasuk Gon. Gon adalah anak berusia 12 tahun yang ingin menjadi Hunter, agar dapat bertemu dengan ayahnya yang juga seorang Hunter profesional. Agar dapat mengikuti ujian Hunter, ia meninggalkan rumahnya di Pulau Fujira dan berpetualang menuju tempat lain. Petualangan Gon membuatnya bertemu dan berteman dengan berbagai orang, diantaranya Kurapika, calon dokter Leorio, dan mantan pembunuh bayaran Killua. Mereka berpetualang bersama menempuh bahaya selama ujian dan karir mereka sebagai Hunter. Steins Gate Houin Kyouma. Ya, animenya nyeritain tentang Okabe Rintaro, sang mad scientist atau ilmuwan gila. Sebenarnya cuma otaknya aja sih yang kurang benar. Steins Gate adalah sebuah anime science dan misteri yang berpusat pada paradoks waktu dan time travel. Okabe bersama Itaru Hashida atau Daru dan Mayuri Shina. Ia bekerja meneliti sebuah gadget microwave yang memiliki kemampuan mengubah sebuah pisang menjadi gel banana, yaitu sebuah pisang berwarna hijau menyerupai gel, dan itu merupakan awal dari time travel sendiri. Gue saranin aja jangan nyerah nonton anime ini, karena ceritanya yang agak lambat. Tapi jika kalian udah nginjak episode 7 atau 8 ke atas, kalian gak akan kecewa deh sama nih anime, swear. Gintama bercerita tentang kehidupan sehari-hari tokoh utamanya, yaitu Sakata Gintoki, yang mendirikan usaha bernama Yorozuya bersama 2 temannya dan 1 anjing. Mereka bersedia mengerjakan tugas apa saja asalkan dibayar agar dapat membiayai kehidupan sehari-hari. Gintama sangat terkenal akan selera humornya yang nyeleneh dan tidak mengenal batas. Dan sering juga anime Gintama mengambil referensi humor dari manga lain. Namun di saat yang bersamaan, memiliki adegan-adegan bertarung yang epik, disertai dengan konflik yang menarik. Kelakuan lucu dari Gintama ini bisa bikin perut sakit karena ketawa terus. Full Metal Alchemist Brotherhood menceritakan Edward Elric dan Alphonse Elric yang awalnya hidup bahagia dengan orang tua mereka. Tetapi karena pekerjaan ayahnya adalah alkemis atau ahli kimia, ayahnya sering bepergian keluar rumah, sehingga Ed dan Al hanya tinggal bersama ibunya. Karena terlalu lelah mengurus rumah sendirian, Trisa jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ed dan Al akal-akalan mau menghidupkan kembali sang ibu, namun gagal. Tubuh Al dan kaki kiri Ed diambil sebagai biaya karena menghidupkan manusia adalah hal tabu dalam alkimia. Ed yang panik akhirnya memindahkan roh Al ke dalam baju besi dengan bayaran tangan kanannya. Di tengah keputusasaannya, Ed mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang alkemis kerajaan demi memperoleh berbagai hak istimewa sehingga ia bisa menyelidiki dan mencari cara untuk mengembalikan tubuh mereka. Ed menerima tawaran itu. Nah itu tadi guys, anime-anime dengan rating tinggi dan cocok buat ditonton para elit seperti kalian. Silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar. Manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini? Silahkan komen di bawah. Like and share agar bermanfaat, dan dengan kalian subscribe ke channel Bagi Marti, maka kalian tidak akan kehabisan stok rekomendasi anime-anime bagus setiap hari. Dan tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti. Tetaplah nonton anime and stay wibu.